A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan, yang semestinya nikmat itu menjadikan kita optimis dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak sedikit hari ini manusia dan bahkan muslim sekalipun merasa menjadi orang paling sengsara di dunia dan kemudian berputus asa dari rahmat Allah, dan bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sedikit apa banyak, Pak? Sedikit apa banyak? Banyak. Beberapa waktu yang lalu salah satu mahasiswa saya paginya ke kampus, siangnya dapat kabar gantung diri. Karena uang jajan, uang SPP, uang mudik sudah terpakai untuk judol. Padahal kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita menghitung-hitung nikmat yang Allah beri, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar sekalipun hutang kita, tetapi ketika iman itu masih ada, maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kemaksiatan, kejahatan atas dirimu sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada, Pak. Siapa di antara kita yang nggak punya masalah? Nggak ada. Kadang-kadang penceramah di depan panggung, di depan mimbar, tampaknya hebat ngomong, padahal punya masalah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan finansialnya, dan bahkan tidak sedikit kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Tidak sedikit juga para pejabat, orang yang kaya raya, orang yang tampak mungkin mewah, seolah-olah tidak ada masalah dalam hidupnya, tapi tiba-tiba membunuh istrinya, membunuh anaknya, bahkan membunuh dirinya. Disitulah kenapa di dalam Islam bunuh diri atau bahkan membunuh orang lain termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar, Pak. Sebab satu orang saja yang beriman sujud kepada Allah, itu nilainya di sisi Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kalau di dunia ini semua orang kafir dan masih ada satu orang yang beriman, satu orang beriman itu besar di sisi Allah. Maka di dalam Islam membunuh, ya, atau bunuh diri itu dosa besar. Ya. Maka disitulah kemudian kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan 10 hari terakhir, berjumpa dalam majelis ilmu, berjumpa dengan saudara-saudara yang soleh,
Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata ulama, bersyukur 3. Indikasi bersyukur 3. Yang pertama, min qalbi, dari hati. Orang yang bersyukur, deteksi pertamanya kata para ulama itu dilihat dari hatinya. Bagaimana hatinya memandang seluruh nikmat yang dia dapatkan. Kalau hatinya memandang nikmat yang dia dapatkan karena kehebatan dia, sombong. Orang kalau tahu nikmat yang dia dapatkan ini karena kehebatan dia merasa kehebatan dia, sombong. Tetapi orang yang bersyukur, dan saya yakin zaman sekarang ini nggak ada yang melebihi kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kekayaannya luar biasa. Kehebatannya luar biasa, dapat menundukkan kelompok jin dan kelompok binatang. Ya. Itu Nabi Sulaiman, kekayaannya yang luar biasa. Tetapi Nabi Sulaiman mengatakan seluruh harta kekayaannya ini hadza min fadlir rabbi. Semua kehebatan ini adalah pemberian Allah. Gak ada cerita, Pak. Gak ada cerita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, enggak. Karena bagi Allah dalam sekejap mampu untuk menghilangkan harta itu. Dalam sekejap mampu untuk menghilangkan kedudukan itu. Dalam sekejap mampu untuk menghilangkan kehormatan seseorang. Mohon maaf, ya ini bukan bermaksud kita berbahagia atas penderitaan orang, enggak. Kalau kita lihat bagaimana kejadian di Sumatera Utara dan Aceh, seketika Allah menghabiskan harta itu. Ada video rekaman rumah 2 lantai, 3 lantai, dari detik-detik yang belum dia hancur, kemudian sungainya erosi, habis, hancur rumahnya, terbawa mobilnya, selesai. Dalam hitungan hanya beberapa menit saja. Maka kenikmatan kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata para ulama, orang yang bersyukur memperbanyak lisannya memuji sang pemberi nikmat, yaitu adalah tidak berkeluh kesah dan memperbanyak mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, intifa'un nikmah, yaitu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini. Nikmat yang Allah berikan itu dimanfaatkan untuk apa? Limardotillah, untuk menggapai ridho Allah. Kenapa? Karena nikmat yang didapat itu bisa jadi untuk ke neraka, bisa jadi untuk ke surga. Gimana ceritanya nikmat bisa untuk ke neraka? Ketika harta benda, kekayaan, jabatan menjauhkan dari Allah, menzolimi orang lain, mengganggu tetangga, itu nikmat tapi membawa ke neraka. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan ini untuk limardotillah, untuk menggapai ridho Allah, dia tahu seluruh harta jabatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka nikmat yang dia beri, dia akan berikan kembali untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada 2. Harta benda, kekayaan, segala macamnya itu, kalau dia halal, maka akan dihisap. Kalau dia haram, jelas diazab. Itu dia. Itu aja Pak, hitungannya. Santai aja. Santai aja kalau kita punya harta pas-pasan, sederhana, tapi halal. Tenang aja. Lebih tenang lagi kalau kaya raya halal. Lebih tenang lagi Pak. Alhamdulillah. Tetapi kaya raya pun akan dihisap. Mobil 5. Yang dipakai cuma 1, yang 4 nangkring di bagasi, di garasi, dipinjam nggak boleh, meminjamkan juga nggak mau. Ayo coba, kalau kata orang Melayu, kedekut, kata Ipin Upin. Ya, pelit, bakhil luar biasa. Itu tanah punya puluhan lokasi, orang nanam nggak boleh, orang memakmurkan tanah nggak boleh. Pelit banget, dipagari luar biasa. Padahal dia sendiri juga nggak memanfaatkan tanah itu. Padahal dia tidur di rumah cuman 2 kali 1 meter spring bednya. Nggak mungkin dia guling-guling 20 hektar, kan nggak mungkin.
tanah yang nganggur puluhan-puluhan hektar yang dia miliki tidak untuk ridho Allah. Allah tak hanya itu. Padahal di satu sisi ada orang nggak bisa tidur, Pak. Yuk malam-malam nanti kalau perlu kita itikafnya kira-kira di Jalan Empang sana lah. Itu masih ada yang tidur di emperan ruko orang. Jangankan 20 hektar dia punya. Satu bilik kamar pun dia nggak punya. Satu sisi ada orang yang memiliki harta berhektar-hektar, bertriliunan, tetapi tidak untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jaga hati kita, Allah jaga lisan kita tidak banyak mengeluh, dan mudah-mudahan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki menjadi jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan menapaki jalan apa yang telah ditapaki oleh baginda Rasulullah sampai akhir hayat kita kelak. Mudah-mudahan ketika nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita berada dalam barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada jaminan. Allah sendiri yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian memastikan, berusaha bersungguh-sungguh kematian kalian itu berada dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena banyak ujian-ujian hati, ujian keimanan, ujian harta benda, masyarakat, jabatan sosial yang bisa jadi menggeserkan keimanan kita atau sadar nggak sadar menggugurkan keimanan kita. Nauzubillahi min zalik. Ayah, bunda, bapak, ibu, abang, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian wajah yang di sini, yang warga sini, saya kayaknya kenal sama antum yang baju putih kopiah biru. Siapa nama antum? Syafiq ya? Iya, saya kenal. Putranya siapa ini? Oh, putranya Pak Arif. Masya Allah ya. Saya Pak Arif baru kenal tadi padahal. Sama Syafiq saya kenal ya, karena Syafiq kegiatan di Masjid Raya Al-Mutakin ya, Pandu Raya. Saya juga ngisi pengajian di sana. Saya dampingi anak-anak muda di sana. Bapak Ibu, tadi Pak Harisun bilang, Pak Ustadz mohon berkenan memperkenalkan diri. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Nama saya Muhammad Maliki, Bapak Ibu. Biasa dipanggil Maliki. Saya asli Pekanbaru, Riau. Jadi kalau tadi dengar saya ngomong itu kayak Ipin Upin ya. Nadanya, cengkoknya cengkok Melayu, Pak. Saya lahir di Pekanbaru sampai tamat pondok, aliyah di Pekanbaru, kemudian saya kuliah S1 di Malang, Jawa Timur. Ada orang Malang sini Pak, Jawa Timur? Oh, nggih. Malang Pak. Oh, Blimbing, nggih. Kulo Panjaitan Pak. Nggih, Betek MT Haryono, nggih. Saya kuliah di Malang, 10 tahun di Malang, alhamdulillah dapat istri orang Jombang. Nggih, tonggone Gus Dur. Dapat istri orang Jombang, punya anak, kemudian saya pindah ke Pekanbaru 2016 saya pindah ke Pekanbaru sama istri sama anak-anak, kemudian lanjut studi di Pekanbaru, lahir anak ketiga di Pekanbaru, kemudian 2021 saya pindah ke Turki. Turki Pak, bukan Turen Kidul bukan ya. Turki Istanbul 2021 sampai 2023. Jadi pecah perang Rusia Ukraina, setelah 2 tahun di Turki kami rasa perlu untuk istirahat sejenak, maka Desember 2023 kami pulang ke Indonesia. 1 minggu kami di Jombang, sebulan kami di Pekanbaru, kemudian kami putuskan saya sama istri dan anak-anak tinggal di Bogor. Jadi di Bogor saya Januari 2024 Pak. Ya, jadi memang baru banget 2 tahun 2 bulan. Nah, pas.
Setahun pertama ngontrak di Cilendek, ini tahun kedua, ketiga ngontrak di Cimampar, Tanah Baru. Alhamdulillah karena Bogor suasananya asik, sejuk, lahir anak keempat. Anak keempat Sundatea ya. Alhamdulillah anak keempat lahir di Bogor. Kegiatan saya di Universitas Juanda Ciawi, saya ngajar di sana, Bapak Ibu. Kemudian juga di beberapa majelis taklim ya, dan juga diantaranya mendampingi anak-anak muda ya. Jadi itu perkenalan sejenak, dan alhamdulillah saya selama di Bogor, pokoknya kalau ada yang ngundang saya usahakan untuk hadir. Bukan karena apa-apa, sebenarnya karena pengen cari teman, silaturahim ya, memperbanyak saudara, memperbanyak teman, mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Sebab apa? Sebab kekuatan kaum muslimin itu ada di persaudaraannya ya, terutama di mana? Di masjid ya, terutama di masjid Pak ya. Maka alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini bagian dari menyambung persaudaraan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gak terasa udah setengah jam. Kita akhiri, Pak. Lanjut apa udah selesai? Lanjut. Oke, sampai jam berapa kita kira-kira, Pak? Hah? 2 hari yang lalu kita di Masjid Al-Muti'ah ya. Saya di Masjid Al-Muti'ah. Saya itu defaultnya, Pak, settingan saya itu kajian iktikaf biasanya jam 10. Di Masjid Al-Mutakin itu jam 10 baru mulai, Pak. Selesainya jam 11 atau jam 11.30. Jadi di Muti'ah kemarin sama, mulainya jam 10 dan alhamdulillah selesainya 12 lewat 20 menit. Dan itu senior semua, Pak. Ya. Alhamdulillah. Tapi ini saya udah setengah jam, ini kopinya belum datang kayaknya ya. Gak apa-apa Pak, kalau Bapak, saya nggak tahu pengurus masjid boleh nggak bawa kopi ke dalam? Boleh ya, nggak apa-apa ya kalau mau bawa kopi boleh ya. Kalau ada yang mau buatin kopi, mohon izin jangan pakai gula Pak. Ya Pak, izin Pak ya. Kalau ada yang mau, kalau nggak apa-apa Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya, kita bahas sesuatu yang mudah-mudahan ringan tetapi bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu apa? Menjadikan momentum ketaatan di Ramadan ini selepas berpuasa Ramadan ya. Ini PR bagi kita. Apakah setelah Ramadan ini ketaatan kita bertahan sebagaimana di dalam Ramadan ya. Saya mohon izin, kalau saya baca-baca situasinya ini kayaknya kita nggak lama ini Pak. Ini sekarang 22.18, 22.30 kita selesai. Setuju? Setuju ya? Oke, ya jangan lama-lama Pak ya. Pokoknya 12 menit lagi selesai kita. Yang penting silaturahmi ya. Yang penting kita silaturahim. Baik. Bagaimana menjaga ketaatan setelah Ramadan? Itu pertanyaan besarnya, Pak. Jawabannya ada 4. Yang pertama, pastikan kita paham strong way-nya. Kenapa kita harus taat? Ya. Pertanyaannya adalah, kalau tema kita ini adalah menjaga ketaatan setelah Ramadan, lah saya balik tanya, emang kenapa harus taat? Kalau nggak penting-penting banget taat, nggak usah dibahas, Pak. Betul nggak? Pertanyaan saya, kira-kira ketaatan itu penting nggak? Kok kayak nggak ada orang kan? Ketaatan itu penting nggak, Pak? Kalau nggak penting, lebih cepat kita selesai nih, Pak. Iya kan? Karena penting makanya kita bahas. Nah, pertanyaannya kembali, seberapa penting ketaatan itu? Ini persoalan, Pak. Maka sebelum kita bahas lebih lanjut,
Maka pertanyaan yang sangat mendasar adalah kenapa kita mesti harus taat? Kenapa kita harus taat? Seberapa penting ketaatan itu? Seberapa penting ketaatan itu bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi warga kita? Penting, penting banget, atau nggak penting banget, atau seperti apa? Karena kalau memang nggak penting atau pentingnya biasa, ya udah kita biasa aja, Pak. Ya udahlah, hidup biasa-biasa aja lah. Ya taat-taat, ya dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Ya kalau orang dosa nggak apa-apalah, orang maksiat nggak apa-apa, itu kan dia, nggak penting-penting banget lah. Ya, kalau kita merasa bahwa ketaatan itu tidak penting. Tapi kalau kita merasa ketaatan itu penting, pertanyaannya kenapa taat itu penting? Ya, sampai-sampai Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sengaja nggak bawa slide. Saya berharap bapak-bapak bawa handphone. Nah, kalau senior kadang-kadang nggak bawa ini ya. Kalau yang bawa handphone, saya sekarang biasanya ngisi pengajian itu jamaah saya suruh buka handphone, Pak, untuk nyari ayat Qur'annya. Ya, biar sekalian jamaah nyari ayat Qur'annya, kemudian baca, kemudian screenshot, ya. Jadi pulang-pulang bisa kaji ulang. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini kan sering kita dengar, ya, dari awal Ramadan sampai sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Waduh, ini langsung banyak ini ya. Marah panitia kayaknya. Astagfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana kewajiban juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Taat itu apa? Taat itu adalah mentaati apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Kalau dalam bahasa lainnya adalah takwa. Ya, dalam bahasa lain adalah takwa. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, iman, takwa, iman, amal soleh, ya, ini kalimat yang selalu hampir berdampingan, ya. Maka ketakwaan, ketaatan orang yang beramal soleh, makanya yang pertama sekali harus dijawab adalah kenapa harus bertakwa, kenapa harus beramal soleh, kenapa harus taat? Maka jawabannya adalah karena memang kita beriman. Kita beriman atas apa? Beriman atas apa yang Allah perintahkan. Pertanyaannya, beriman dan bertakwa, beriman dan taat, beriman dan beramal soleh ini penting atau tidak? Maka jawabannya adalah siapa yang nyuruh kita beriman dan bertakwa? Ini yang paling penting, sadar kita bahwasanya yang nyuruh kita beriman ini adalah Allah. Yang nyuruh kita bertakwa taat ini adalah Allah. Ayah bunda, bapak ibu yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau jujur, ya, ayat Al-Quran yang mengatakan la'allakum tattaqun, ya, itu bukan hanya puasa saja. Bukan hanya puasa saja. Banyak perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu ujungnya la'allakum tattaqun. Ya. Artinya, bagaimana orang bisa itu taat kepada Allah? Maka dia mesti beriman dan melakukan amal soleh. Ini yang pertama. Dan siapa yang menyuruh dia beriman dan beramal soleh? Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar orang itu bisa beriman dan beramal soleh? Apa guidance-nya? Apa yang mesti dia lakukan? Nah ini dia. Ya, coba handphonenya dibuka Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. Ya, An-Nahl ayat 89. Sambil dicari, sambil saya minum Pak, izin.
Jazakallah khair. Ya. An-Nahl 89. Itu ayatnya cukup panjang. Di awal itu Allah sampaikan, dan ingatlah wahai Muhammad, dan ingatlah wahai manusia, sesungguhnya pada hari kebangkitan nanti semua umat akan dihadirkan saksi. Ada saksinya, Pak. Jadi nanti di hari pengadilan itu kita itu diadili, ya. Itu tidak hanya kita saja, tapi ada saksi. Ya. Min anfusihim, dari kelompok mereka sendiri, dari keluarga mereka sendiri. Istri nanti Pak akan bersaksi, ya Allah, ini suami zolim kepada saya. Anak nanti bersaksi, Pak, ya Allah, ini papa gak pernah ngedidik saya, ya Allah. Nanti tetangga bersaksi, Pak, ya Allah, ini dia orang bertetangga jelek banget, ya Allah. Speakernya sound horek, ya. Padahal anak saya sakit, orang tua saya renta, ya. Dan yang paling mengerikan, Bapak, Ibu sekalian, yang menjadi saksi nanti itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jadi saksi, Pak. Rasul menjadi saksi, ini umatku atau bukan ya? Rasul akan menyampaikan ke Allah, ya Allah, kayaknya ini bukan umatku, ya Allah. Kenapa? Ya dia mengerjakan apa yang aku larang, dan bahkan dia tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan. Ini bahaya, Pak. Kalau nanti yang bersaksi itu ya orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin sekarang bisa kita minta maaf segera sebelum kita wafat. Ini kalau yang bersaksi kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksiat-maksiat yang kita lakukan diam-diam sekalipun Rasul tahu, kezoliman yang besar sekalipun Rasul tahu. Meskipun manusia nggak bisa ngapa-ngapain, dia punya jabatan, dengan jabatan dia zolim, itu rakyat akan bersaksi di hadapannya, dan bahkan Rasul akan bersaksi di hadapannya, di hadapan pengadilan Allah. Apakah kita ini menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Sesuai aturan Allah itu apa? Ketaatan. Ya. Dengan cara apa guidance-nya? Nah, dilihat tuh ayatnya, ya. Di tengah sampai akhir, apa kata Allah? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini apa? Tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, Pak. Al-Quran di sini bukan semata-mata Al-Quran, tapi maknanya adalah Islam. Sekarang saya tanya, coba, apa yang nggak diatur dalam Islam? Ayo. Mohon maaf. Bu, urusan kasur. Urusan kasur, Pak, diatur. Mohon maaf. Ada anak-anak sini. Syafiq udah gede, Fik? Udah Fik ya? Udah sunat? Saya beberapa kali podcast sama dia. Iya, podcast sama dia, bikin video gitu. Urusan, mohon maaf. Urusan suami istri gak boleh masuk lubang belakang. Itu pun diatur dalam Islam. Apa nggak hebat ini agama? Apa nggak keren ini agama? Coba bayangkan, Pak. Urusan hanya urusan depan belakang aja, itu diatur dalam Islam.
urusan darah perempuan berdarah, Tuhan ngatur. Coba itu kalau orang mau mikir, berarti ini agama luar biasa. Yang berdarah perempuan tapi Tuhan ngatur. Urusan masuk kamar mandi, urusan berpakaian, urusan ngurus anak, urusan berbakti kepada orang tua, urusan bertetangga, urusan bertamu, urusan tamu datang, urusan mulut, urusan mata, tangan, kaki, diurus sama Tuhan. Coba bayangkan, Pak. Bahkan kalau kita mau ngaji lebih dalam lagi, Pak, ya, urusan bertetangga, urusan ngurus umat, mengurus tambang, coba bayangin. Ngurus tambang itu ada dalilnya, Pak. Kalau belum ketemu, berarti ngajinya, Pak, yang kurang jauh. Kopinya kurang kental, Pak. Ini kental gak nih? Oh, kental, Pak. Ya. Ini hebatnya, Pak. Makanya kita harus yakin dengan keimanan kita terhadap agama ini. Ini agama yang sempurna. Tibyanan likulli syai', kata Allah. Dijelaskan semuanya, Pak, dalam Islam. Makanya kalau kita stres, galau, depresi, gila, bahkan hampir putus asa, nggak ada solusi lain, kembali ke Islam. Karena jangan-jangan kita galau, stres itu karena kita jauh dari Islam. Itu udah jelas, Pak. Makanya kita lihat hari ini penduduk Gaza, Masya Allah. Itu kerasa-rasanya, Pak. Penderitaan yang luar biasa, kita tonton bisa langsung, Pak. Kalau orang dibunuh itu, mohon maaf, dengan senjata pistol, mungkin ya orang masih melihat, aduh, ya ditembak. Ini ada manusia, nggak ditembak, Pak, dibom, hancur, 3.500 derajat Celcius, panas bom termalnya itu. Al Jazeera mengatakan, tulang itu, Pak, menguap. Coba. Tetapi penduduk Gaza itu mengatakan, ya Allah, kami ridho ya Allah, kami ridho ya Allah. Ya. Beriman mereka terhadap ketetapan Allah itu. Sampai-sampai banyak kejadian itu membuat orang-orang non-muslim di barat masuk Islam. Coba mereka hanya melihat ibu-ibu yang menggendong anak bayi tetapi tetap berzikir menyebut nama Tuhannya. Begitu kesaksian dia. Ya. Jadi ada seorang wanita masuk Islam karena melihat video seorang wanita yang menggendong putrinya, penduduk Gaza, yang suaminya rumahnya hancur tapi masih bisa menyebut-nyebut nama Tuhannya. Coba. Ya. Sekali lagi, tibyanan likulli syai'. Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah. Dan Al-Quran ini petunjuk. Jadi Bapak Ibu, abang-abang sekalian, insya Allah besok kita akan berangkat satu komplek ke Zimbabwe. Siap? Nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa Google Map. Siap? Bingung kan, Pak? Iya, ngapain ke Zimbabwe? Siapa yang dituju? Apa target kita? Mau kemana kita? Apa kendaraannya? Di mana lokasinya? Bingung kita, Pak. Tapi manusia, kita hidup di dunia ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, gak pernah lihat buku petunjuk. Kalau kata orang Jawa, ya opo rere, ya piye. Gimana ceritanya, Pak? Gimana ceritanya? Jangankan ke Zimbabwe, ke Bogor Park aja tadi saya pakai Google Map, Pak. Karena belum hafal wilayah sini. Ya, slide, kebablasan, lihat lagi. Ya, masih lihat petunjuk. Padahal dari Cimapar ke sini, Pak. Lah kita ini 60 tahun di dunia, 70 tahun di dunia. Selesai urusannya? Enggak, lanjut ke alam kubur, lanjut ke alam barzah, lanjut lagi ke padang mahsyar.
lanjut lagi di yaumil ba'ats, panjang lagi perjalanan. Lah kita nggak lihat buku petunjuk dari Tuhan. Lah gimana ceritanya? Di ayat yang lain dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Quran ini petunjuk bagi manusia, Pak. Artinya, kalau manusia nggak lihat Quran, pasti sesat, Pak. Itu udah pasti. Saya beri contoh saja. Di ayat lain dikatakan, ini udah 10.35. Lanjut? Serius? Saya mau minum kopi nggak enak, yang lain nggak ada kopinya. Ini panitia nggak adil ini ya. Oh, self service Pak ya. Oke, self service. Bapak-bapak kalau ngantuk pengen kopi ambil aja Pak. Ya, saya tanggung jawab. Saya beri contoh. Apa bukti bahwa Quran ini petunjuk bagi manusia dan kalau nggak lihat petunjuk akan sesat Pak? Saya beri contoh satu saja. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam itu akan ditempatkan, mereka itu adalah kelompok jin dan manusia. Siapa yang Allah tempatkan di neraka jahanam? Jin dan manusia. Yang seperti apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak mau dibuka untuk melihat firman Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak mau untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi nggak mau mendengar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Mohon maaf, ini yang bilang Allah, bukan saya. Ulaika kal an'am. Orang yang punya hati, punya mata, punya telinga, tidak mau mendengar aturan Allah, kata Allah, seperti binatang ternak. Wah, Ustadz, kok ngomongnya kasar? Bukan saya. Tapi Allah. Allah yang bilang Pak, seperti binatang ternak. Loh, kata Allah lanjut lagi ayatnya, balhum adol, bahkan lebih sesat. Saya beri contoh. Kenapa orang kalau nggak lihat Quran, tidak hidup dengan petunjuk Al-Quran, dia akan sesat, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Apa contohnya? Ini Pak. Sekambing-kambingnya kambing, sekambing-kambingnya kambing, nggak ada kambing jantan itu mau kawin sama kambing jantan. Betul? Pertanyaan saya, manusia ada? Kurang kompak. Manusia ada? Ya. Ada Pak. Sedikit atau banyak? Banyak Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu di sebuah apartemen digerebek sama polisi, para boti-boti, bahasa halusnya banci-banci, ya, berpesta, nggak berpakaian semuanya, laki semuanya Pak. Ini lebih kambing dari kambing Pak. Serius. Ya, ini Allah Pak. Itu hebatnya Islam ini. Ya. Maka ketika kita mendapatkan Al-Quran, mendapatkan Islam, kita harus memandang Islam ini seperti apa? Agar kita yakin dengan Islam ini, dan di luar Ramadan, kita bisa berpegang terhadap jawaban yang kita bahas tadi. Kenapa kita mesti taat? Kenapa kita mesti taat? Karena kalau nggak taat, di dunia sengsara, di akhirat makin sengsara. Pasti itu Pak. Ya, saya nggak mau panjang-panjang lebar lagi nih, bahaya nanti.
Apa buktinya di dunia sengsara, di akhirat makin sengsara, ya. Orang-orang yang kemudian, mohon maaf, mungkin di sini ada bapak-bapak yang di dunia kedokteran, mungkin di sini ada yang di pegawai kenegaraan, mungkin ada di pejabat di keamanan, ya, penegak hukum. Negeri kita ini darurat, Pak. Darurat, Pak. Darurat perzinaan. Saya mohon maaf, kemarin sampaikan di Masjid Al-Muti'ah. Masjid Al-Muti'ah itu insya Allah kita ingin masjidnya betul-betul berdampak kepada masyarakat. Ya. Makanya tema kajian kemarin i'tikaf qiyamul lailnya pemuda, masjid dan peradaban Islam. Nah, itu temanya kemarin, ya. Saya sampaikan, Pak, mohon maaf. Kita ini darurat perzinaan, Pak. Anak gadis kita hati-hati, Pak. Bahkan SD sekalipun. Hari ini kita seorang ayah. Kita punya anak gadis. Keluar. Kita nggak tahu dia main sama siapa. Kita nggak tahu dia main di mana. Kita laki-laki, Pak. Kita tahu bengisnya laki-laki, Pak. Kita tahu, Pak. Kalau laki-laki tidak ada iman, laki-laki tidak ada kesadaran terhadap agama, mengincar anak gadis kita, ini nggak main-main. Saya pernah ngisi pengajian, tiba-tiba selesai pengajian di WA saya, anak SMP kelas 2 SMP. Apa kata dia? Apakah ampunan Allah itu ada, Pak Ustadz? Saya tanya, jelas ada. Selama kita bertaubat, taubatan nasuha, dan meninggalkan dosa-dosa yang pernah ada. Ada apa? Saya bilang, saya siswi kelas 2 SMP telah menggugurkan kandungan saya. Saya tanya, kelas berapa cowok kamu? Mahasiswa. Saya tanya lagi, di mana kamu menggugurkan kandunganmu? Saya pengen kejar nih, dokternya yang mana ini? Karena kan di negara kita itu belum boleh, ya. Apa jawabnya? Di kamar kos cowok saya, Pak Ustadz. Coba bayangkan. Orang tuamu tahu? Gak tahu, Ustadz. Orang tua cowokmu tahu? Gak tahu, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Hari ini anak-anak kita kalau nggak pacaran, Pak, kalau nggak pacaran itu malu, Pak. Kalau nggak pacaran itu malu sekarang. Kalau dulu kita ketahuan pacaran malu. Sekarang anak sekarang nggak pacaran malu. Pacaran, mohon maaf, nggak pegang-pegangan, nggak berdua-duaan, cemen, Pak. Dianggap cemen. Ya. Negeri ini sedang darurat, Pak, pergaulan bebas. Negeri ini sedang darurat judol. Judol, Pak. Pinjol dan judol. Ya. Negeri ini sedang darurat LGBT. Ya. Anak perempuan kita takut, Pak. Tapi sekarang anak laki-laki pun takut kita jaganya, Pak. Karena predator-predator itu gila-gilaan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bapak-bapak yang pejabat, yang ASN, yang penegak hukum segala macamnya, saya berani diskusi, Pak. Apa solusinya kalau bukan Islam?
Ayo, apa solusinya Pak? Kalau bukan ketaatan yang harus kita hadirkan Pak. Apa solusinya? Untuk menyelamatkan bangsa ini apa Pak? Kalau bukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di kampus juga begitu. Ngomong profesor, ngomong doktor, segala macamnya. Negara kita begini. Solusinya apa? Solusinya ketaatan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita berkiprah, ketaatan kepada Allah ini harus kita utamakan. Dan inilah solusi untuk menyelamatkan negeri kita. Maka kalau ditanya sekali lagi bagaimana menjaga ketaatan di luar Ramadan, maka jawaban yang paling utama yang harus kita jawab pada diri kita adalah seberapa penting kita itu mesti taat kepada Allah. Sebagai penutup, ya Allah udah lewat, gak terasa 1 jam ya. Sebagai penutup Pak, silakan dicari di handphonenya. Ini saya yakin kita semuanya sering baca dan sudah hafal. Ayat 1000 dinar. Pernah dengar Pak? Pernah ya? Kecil-kecil kita dulu diajarkan sama orang tua kita ya. Saya dulu di Pekanbaru Pak. Di Pekanbaru tuh ada 4 musim. Musim hujan, musim kemarau, musim durian, musim mati lampu. Nah, itu riau tuh Pak. Ya, zaman saya itu ya Allah, seminggu itu lebih banyak mati lampunya daripada hidup lampu. Ya. Nah, kalau lampu lagi padam, ya itu biasanya kami kumpul di ruangan keluarga. Saya anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Ya. Alhamdulillah bapak ibu saya ikut KB, keluarga besar. 1 bapak, 1 ibu. Alhamdulillah cucu ibu saya sekarang baru 3 minggu yang lalu, alhamdulillah lahir cucu ke-43. Lebih banyak dari jamaah ini kayaknya. Cicit ibu saya 2 orang. Ya. Saya masih terbayang itu kalau lagi lampu padam, 1 pekan baru lampunya padam gitu, karena memang dulu sangat susah. Itu dikumpulkan di tengah-tengah pakai lampu, pakai lilin, pakai sentolop itu. Ya, kita baca ayat 1000 dinar. Dulu nggak ngerti Pak. Pokoknya nenek-nenek kita dulu ngajar ini ayat 1000 dinar. Dinar itu berapa? Dinar itu pokoknya 4,2 gram emas. Oh, berarti 1000 dinar pokoknya kaya kita, gitulah kira-kira. Ya, kok bisa kaya ya gitu? Setelah kita belajar bahasa Arab, kita belajar Quran, baru kita faham Pak. Apa makna ayat 1000 dinar ini? Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, ternyata ada dalam Quran. Ya, karena kita rutin bacanya, kita nggak tahu ternyata dalam Al-Quran ayat 1000 dinar. Apa kata Allah? Terkait dengan ketaatan, ketakwaan Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia jalan keluar bagi setiap persoalan hidupnya. Maka persoalan negeri ini, kalau mau keluar dari persoalan ini, takwa Pak, taat. Kenapa? Karena kita ini kan produknya Tuhan. Lah tentulah Tuhan itu ngasih nih perangkat aturan. Servis Alphard jangan pakai sama servis Agia, Pak. Beda. Book manualnya beda. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rizki dari arah yang gak disangka-sangka. Pak, mohon maaf. Ini kita majelis ilmu.
Ada orang per bulan, Pak, pemasukannya itu hanya 5 juta per bulan. Gajinya itu 5 juta per bulan. Ya. Tetapi dia masih bisa untuk sholat berjamaah, masih bisa berkumpul sama keluarga, masih bisa sedekah, bahkan di akhir bulan masih bisa nabung, dan bahkan gak punya hutang, hidupnya tenang, makannya enak, tidurnya ngorok. Ada Pak? Ada. Mohon maaf. Ada orang yang per bulannya pemasukannya 50 juta, 500 juta. Sholatnya takut, ke masjidnya malas, sama keluarga sering cekcok, anak-anak gak terurus, sama keluarga kakak, abang, orang tua, adik, tetangga bermasalah. Mohon maaf, lebih sering nongkrong kepada perkara-perkara maksiat. Bahkan di setiap akhir bulan hutangnya bertambah. Hidupnya nggak tenang. Kira-kira ada? Ada. Maka sering saya sampaikan, duit itu adalah rezeki terkecil dari Allah. Duit itu rezeki terkecil dari Allah, Pak. Ya. Sedangkan rezeki yang lain yang dari Allah, yakinlah kita ketika memang itu rezeki kita, pasti akan Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Makanya ketika dia sudah bertakwa bersungguh-sungguh, apa yang kemudian Allah berikan kepada dia, dia merasa cukup bersandar kepada Allah, tidak cari-cari yang haram-haram, maka pasti yakin Allah akan cukupkan kebutuhannya. Yakin dia, gak ada was-was dalam dirinya. Wah, kurang ini kayaknya ini. Ayo cari samping, ayo tekan, setor. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa, tidak memandang halal haram, tarik sana, tarik sini. Pertanyaannya, tenangkah hidup orang seperti ini? Ya, nggak tenang, Pak. Ya, maka inilah janji Allah kepada orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya, masih di At-Tolak itu, Pak, di bawah. Yang kedua Allah katakan, janji kepada orang yang taat, yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah menjadikan urusan-urusannya dipermudah. Ini janji Allah, Pak. Ya. Yakin kita? Pertanyaan saya, yakin nggak kita sama Al-Quran? Kurang kompak. Yakin nggak sama Al-Quran? Anda tanda-tanda dah mau ditutup forumnya ini. Ya, kopinya belum datang ini. Artinya, ketika kita yakin sama Al-Quran, yang pertama kalau bertakwa, Allah kasih jalan keluar, Allah cukupkan rezeki kita dari arah yang nggak disangka-sangka, Allah cukupkan kebutuhan kita. Yang kedua, kalau kita taat bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan urusan-urusan kita. Sudah bertakwa, bertaubat, ternyata urusan gak selesai-selesai. Rezeki kok makin seret rasanya. Janji Allah di ayat berikutnya indah, Pak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Apa kata Allah? Kalau kalian sudah bertakwa, enggak tudung juga dapat jalan keluar, enggak juga dilapangkan rezeki,
urusan juga nggak selesai. Apa kata Allah? Tenang. Wa yukaffir anhu sayyiatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kita itu tapi juga masih seret kesabaran kita dalam ketaatan, menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi orang yang bertakwa dalam keadaan kemudian dia sempit, sakit, sedih, itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu jangan dikira takaran Allah ridho itu semata-mata kebanyakan harta, bukan. Jadi standar Allah ridho itu bukan hartanya berlimpah, bukan. Karena bisa jadi Allah ridho itu kepada orang yang dia itu diuji dalam ketaatan tapi juga seret. Ada. Tetapi yang begitu kata Allah, wa yukaffir anhu sayyiatihi, maka baginya kata Allah akan ditutup-tutupi kesalahannya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, kenikmatannya ditahan di dunia, tetapi nanti di akhirat akan diberikan balasan yang besar. Tenang, karena kita hidup gak cuman di dunia. Itu keyakinan orang beriman. Santai aja dalam hidup ini, stay cool. Kulkas, dingin, adem. Orang kaya raya, biasa aja, biasa. Yang dimakan juga satu piring. Betul Pak? Tenang aja. Oh, orang kaya berangkat ke Turki. Di Turki itu ada chef daging paling terkenal dan mahal. Siapa namanya? Sakbae. Nah, di Instagramnya itu, di TikToknya itu kalau dia ngasih garam begini kan Pak? Gitu kan? Itu dagingnya ada yang dilumuri emas, wah segala macamnya. Wah pokoknya harga dagingnya mahal Pak. Ya mahal. Pokoknya nggak kebelilah sama saya. Tiba-tiba ada pejabat dari Indonesia main ke Turki. Dia temannya teman saya, akhirnya begitu. Lik, bisa nggak temani? Oke, saya bilang, saya temani. Terus dia bilang, kita makan yuk di Sakbae, kata dia. Wih, keren. Rezeki dari Allah. Pak. Ya. Bukan saya yang bayar, dia yang bayar, Pak. Ya. Setelah makan, bungkus untuk anak istri Pak Maliki. Alhamdulillah bawa. Ya. Ini yang saya bilang. Orang kalau dia tahu kehidupan ini dengan melihat Al-Quran, kalau kata orang Jawa, apa katanya? Ada 5 ojo, kata dia. Salah satunya ojo gumunen. Ojo gumunen, ya gumunen ya. Saya ini Sunda nggak bisa, Jawa nggak pas. Karena orang Sumatera Pak. Ya. Sunda saya nggak bisa sama sekali. Ya. Kemarin di Al-Muti'ah didoakan saya. Mudah-mudahan dapat istri orang Sunda katanya. Biar bisa bahasa Sunda. Kata orang Jawa, ojo gumunan. Jangan gampang kagum. Jangan gampang terpesona. Jangan gampang kita itu apa? Heran. Wih, keren ya, wih, hebat ya. Kok bisa ya dia begitu ya? Kok bisa? Biasa aja, Pak. Semua ini karunia Allah, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka karena kita yakin semua akan dimintai pertanggungjawaban, maka disitulah kita mesti harus menjaga ketaatan, gak cuman di Ramadan, ya. Nah, sebagai penutup, 1 menit lagi pas jam 11, ya boleh Pak? Ya 1 menit lagi. Ketaatannya nggak bisa sendiri, harus berjamaah Pak. Kita ini lemah Pak, kalau sendiri-sendiri ditangkap sama setan Pak. Ya, semangat kita ini naik turun. Makanya saya bilang jamaah masjid mesti harus kompak.
Kalau ada jamaah yang sudah rutin tiba-tiba nggak datang ke masjid, datangi rumahnya. Kalau ada jamaah yang memang sudah jarang ke masjid, keluarganya jarang ke masjid, datangi juga rumahnya, bawa oleh-oleh, bawa hadiah. Kalau ada memang warga kita muslim nggak pernah ke masjid sama sekali, datangi juga Pak. Datangi juga, silaturahim. Kami dari pengurus masjid pengen banget Bapak datang ke masjid Pak. Ini undangannya Pak, dari Allah. Dari siapa? Allah Pak. Ya. Jadi kita petakan Pak rumah-rumah ini Pak. Ya. Itulah masjid, fungsinya bukan cuma sekadar sholat. Kita data rumah-rumah kaum muslimin di komplek ini. Berapa orang tuanya, berapa anak-anak tuh, Masya Allah bro, mantap. Setelah ini mabar kita ya, keren, ini bagus Pak. Data lagi berapa anak-anak kita yang ada segini nih, ya, berikan mereka hadiah. Ya, masjid rumah saya, setiap kajian subuh, kultum subuh, ada door prize. Ya, ada door prize Pak, yang nyediain masjid. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Kalau anak-anak ini biasanya kalau tarawih mereka datang. Kalau subuh biasanya ngantuk. Habis sahur, habis sholat subuh tidur. Nah masjid itu nyediain hadiah Pak. Setiap kultum subuh bagi-bagi hadiah. Ada yang gantungan kunci, ada yang duit 5.000, ada yang segala macamnya. Ya, menghidupkan. Kenapa? Anak-anak ini nanti yang akan menggantikan kita. Ya, ini kan kalau saya lihat ini semuanya udah senior. Ya, dibilang tua nanti tersinggung. Senior ya kan? Maka anak-anak inilah yang kemudian akan melanjutkan, tautkan hati mereka dengan masjid. Ya, jangan bentak mereka, jangan marahi mereka. Kalau anak-anak ribut itu wajar. Bapak-bapak yang ribut itu yang masalah. Kalau anak-anak ribut namanya juga anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak jamaahnya ribut, berantem, kelahi, weh, ini bingung anak-anak, yang bapak, yang anak, yang mana kata dia. Ya, bapak-bapaknya kompak, anak-anaknya diajak, warganya kita petakan, datangi atas nama masjid, bawa hadiah. Ya, satukan hati mereka, cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan nggak bisa sendirian. Ya. Karena orang bermaksiat, orang menyengsarakan, orang ngajak maksiat, mereka saja kompak bersatu. Maka taat juga mesti harus kompak bersatu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC. Kalau ada yang ingin didiskusikan saya persilahkan. Kita tutup dahulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertama, bolehkah kita berdoa minta jabatan dan minta jadi kaya? Maka jawabannya boleh. Tetapi jabatan dan kekayaan itu harus dipastikan untuk menggapai ridho Allah. Kalau jabatan untuk menjauhkan dari Allah, maka siap-siap dituntut oleh rakyat, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika menjadi pejabat ternyata mohon maaf dialokasikan untuk jurkam dulu, konstituen dulu, anak keponakan dulu, rakyat wis, yang penting pas reses ada foto. Hati-hati. Ya. Mohon maaf, paman saya DPRD. Paman saya satu lagi DPR RI. Ya. Dan saya tahu persis bagaimana ujian para pejabat di zaman sekarang. Untuk dapat izin, dapat ini, modalnya besar. Pertanyaannya, menjadi pejabat, kira-kira balikin modal apa enggak? Oke, balikin Pak. Kira-kira pemodal enggak pengen untung?
Pengen, Pak. Terus gimana pemodal pengen untung? Karena sudah memodali pejabat? Paket proyek, Pak. Paket ini untuk ini, paket ini untuk ini, paket ini untuk ini. Maka ketika berdoa menjadi pejabat, boleh, silakan, Pak. Karena memang kita itu harus menjadi pemimpin umat. Tetapi bukan sekedar menjadi pemimpin, tetapi bagaimana memimpinnya. Itu orang muslim. Kalau hanya sekedar menjadi pemimpin, ya udah, jadi pemimpin yang seperti zaman sekarang, sekuler. Yang penting jadi pemimpin untuk umat pencitraan, untuk keagamaan pencitraan, tetapi aslinya yang lebih dominan adalah sesuatu yang menzolimi rakyat. Kalau kata orang Jawa, wis talah. Apa kalau bahasa Sundanya wis talah itu apa, Pak? Udah deh, udahlah. Kita tahu kok, gitu. Ya, kita tahu kok, gitu. Umat juga sudah paham. Jadi pejabat sekarang ujiannya berat, besar, Pak. Maka hati-hati kalau minta doa jadi pejabat. Ya, bukan hanya sekedar jadi pejabatnya, tetapi fikirkan juga bagaimana kalau kita menjabat. Kalau kita menjabat, apakah betul kita yakin bisa menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah? Atau jangan-jangan jabatan kita ini dengan hawa nafsu kita menjadi jalan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang 1B, tadi 1A, ini 1B. Maka untuk kaya gak mesti jadi pejabat. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Dan kalau kita lihat dalil tentang pejabat, wah ini dia, Pak, asik, Pak, kalau kita ngaji itu, Pak. Di Al-Quran hadis itu ngatur semua, Pak. Jangan dikira nggak ada hadis tentang pejabat, ya. Jangan dikira nggak ada hadis tentang mengatur rakyat, ada, Pak. Ya. Kalau jadi pejabat, Pak, sebenarnya Indonesia tuh ada mengambil-ngambil sedikit dari dalil itu. Menjadi pejabat itu tidak boleh kaya. Tidak boleh kaya. Ya, memang dalam Islam juga begitu. Tetapi kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Makanya Umar bin Khattab, ini dalil juga nih. Ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin, itu ya kayak apa sekarang namanya? Laporan kekayaan pegawai itu apa namanya? LHKPN, laporan hasil penyelenggara negara. Hasil kekayaan penyelenggara negara. Nah, gitulah, ya. Itu Umar bin Khattab itu sudah lakukan, Pak. Jadi Islam itu sudah ada. Umar bin Khattab itu catat itu kekayaan pejabatnya. Setiap tahun diukur kekayaannya lagi. Diukur, Pak. Kalau peningkatannya nggak normal, udah selesai sama Umar. Ya. Nah sekarang mohon maaf. Bagaimana pejabat kita sekarang, Pak? Ya. Makanya pejabat itu di dalam Islam itu memang ngurusin umat, ngurusin rakyat, Pak. Pejabat di dalam Islam itu adalah ngurusin rakyat untuk surga. Clear, Pak? Ngurusin rakyat untuk surga. Kalau nggak siap kita berjabat seperti itu, doanya diganti, Pak. Jadi pengusaha aja. Tapi kalau jadi pengusaha juga jangan riba, ya. Nantilah itu kajian lain lagi nanti, ya. Nanti mudah-mudahan suatu saat bahas tentang riba, ya. Jadi boleh doa jadi pejabat, boleh, tapi hati-hati ya, Pak, ya. Bukan hanya soal jadi pejabatnya saja, tapi bagaimana menjalankan jabatan, ya. Kalau kita doa jadi kaya boleh, tapi jangan jadi kaya lewat jalur pejabat, ya. Kalau lewat jalur pejabat itu bisa kaya nggak, Pak Ustadz?
rasa-rasa saya yang sudah saya kaji nggak bisa, Pak. Ya, tetapi cukup. Saya punya beberapa rekan, ya, saudara, bahkan jadi kadis kepala dinas, Pak. Dia pensiun, Pak, mohon maaf, mobilnya butut, rumahnya reot, ada Pak. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima gratifikasi, Pak. Ya. Padahal kepala dinas apa, Pak? Mertua teman saya, mertua sahabat saya tahu persis dan sering ketemu, karena saya ngisi pengajian juga di masjidnya. Mantan kepala dinas ATR BPN, Pak. Itu kalau dia mau, Pak, wah, kaya raya, luar biasa. Setiap teken, setiap petak surat, setiap petak tanah dapat, Pak. Tapi dia nggak mau. Akhirnya apa? Pensiun sama, Pak. Rumah reot, mobil butut, ya. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 214. Itu cantik banget ayatnya, Pak. Catat kalau yang bawa handphone, cari surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian kira kalian masuk surga, kata Allah. Tunggu dulu, jangan kepedean, kata Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Jangan kalian kira kalian masuk surga sebelum kalian mendapatkan ujian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian. Apa ujian orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Orang-orang sebelum kalian itu mendapatkan surga, mereka itu diuji dengan apa? Diuji dengan kezoliman, dengan penindasan, dan dengan goncangan yang luar biasa. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasul dan sahabat-sahabatnya, saking ujian Rasul dan sahabat itu luar biasa. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya itu berdoa sama Allah. Doanya apa? Mata nasrullah. Pak, ini doa tertinggi. Ini doa tertinggi, Pak. Doa harapan tertinggi antara yakin dengan putus asa. Ini doa sekarang diucapkan oleh penduduk-penduduk Gaza. Apa doa mereka? Mata nasrullah. Ya Allah, udah capek ini ya Allah. Udah capek ya Allah. Kapan pertolongan Engkau turun ya Allah? Itu doanya, Pak. Dan doa itu juga didoakan oleh Rasul dan para sahabat. Mata nasrullah, kapan Engkau turunkan pertolongan ya Allah? Dijawab oleh Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai orang-orang beriman, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Orang beriman itu yakin, Pak, dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Meskipun pertolongan itu sangat dekat, ternyata kematian lebih dahulu. Gak masalah. Dan kematian itu adalah pertolongan dari Allah. Saya pengen tanya. Wih, ini teriak-teriak sampai habis baterainya ini ya. Lanjut. Ini kita itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid, melakukan amal soleh, diantaranya majlis ilmu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diboikot, Pak, pernah diembargo. Ayo, berapa lama? Ayo coba cari, tanya sama Kiai Haji google.com.
Atau perang Honda, akan perang Honda. Oh, belum, sebelum di Mekah. Ayo, berapa lama Rasul dan para sahabat diboikot? Coba. Berapa tahun? 3 tahun, Pak. Di Sirah Nabawiyah dikatakan, sampai-sampai Rasul dan para sahabat makan daun. Dan yang keluar pun mirip. Karena Rasul dan para sahabat gak boleh keluar, yang di luar gak boleh masuk, Pak. 3 tahun lamanya. Makan pelepah kurma, makan daun kurma. Sampai Rasul dan para sahabat berdoa kepada Allah, mata Nasrullah, kapan pertolongan engkau turun ya Allah? Gaza itu bukan dari 2023 Oktober, Pak, bukan. Pertama kali Gaza dijajah tahun berapa? Berapa? Sebelum itu, Ustaz. 1948, betul, Pak. Sayangnya nggak ada door press, Pak. Iya, Gaza itu dijajah, dibom, dibunuh, Pak. Sejak 1948. Ya. Nah, kembali lagi ke ayat tadi. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal kalian belum diuji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian. Mereka diuji dengan malapetaka, dengan penyiksaan, dengan guncangan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersamanya berdoa kepada Allah, kapan pertolongan engkau turun ya Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat amat dekat. Apakah itu untuk surga? Ya. Apakah itu untuk perjuangan di dunia? Sama, Pak. Sunnatullahnya, sesuatu yang dicapai itu mengikuti kadar perjuangan. Ya. Sesuatu yang dicapai mengikuti kadar perjuangan. Gak mungkin orang itu juga ujuk-ujuk, dia itu hebat, pasti latar belakangnya juga sudah banyak, dia ditempa dengan latar belakang ya yang menjadikan dia seperti ini. Contoh misalkan, kenapa kok Pak B.J. Habibie bisa seperti itu hebatnya? Karena memang sehari tidurnya hanya 3 jam. Baca bukunya luar biasa, ya. Ibadahnya luar biasa. Kenapa Ustaz Abdul Somad seperti itu sekarang? Karena memang malam-malam dia menerjemahkan kitab bahasa Arab. Ya, sejak di pondok juga dia latihan siang malam. Ya. Oleh sebab itu hasil itu mengikuti kadar perjuangan. Tetapi tidak selamanya di dunia dibalas. Ya. Artinya apa? Perjuangan tetap harus dilakukan ya dengan segala macam rintangannya. Kalaupun tidak diberikan di dunia, kita mesti yakin ada deposito akhirat. Gitu kira-kira Pak. Ya. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas kesempatan pertemuan ini, silaturahim ini. Mudah-mudahan berlanjut dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan 4-5 hari ke depan sisa Ramadan kita ini bisa kita gaspolkan, karena baginda Rasulullah di 10 Ramadan terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya apa? Serius, sungguh-sungguh, itu maksudnya. Ya, membangunkan orang rumahnya, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 Ramadan terakhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang baginda Rasul sampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal soleh, dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Allah gugurkan, Allah maafkan, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Maka doa yang paling afdol, yang paling baik ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah itu ya, didawamkan sambil duduk ya, sholat lagi, habis sholat zikir lagi, ngantuk wudu, sholat lagi, ngaji lagi, zikir lagi, ngantuk ya, tertidur pun kita di dalam masjid. Mudah-mudahan argo iktikaf kita tetap berjalan, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.